rencana kembali ke alam atas. Mereka pun kembali ke istana Si Yue. Ketika mereka kembali ke istana milik Si Yue, ternyata Sima Yuan telah menunggu. Terlihat keluarga Dewa Yabegesi berbincang dengan serius dengan sang ayah. Keesokan harinya, Dewa Yangxi, Dewi Baoyu, Dewi Ruyung dan Dewa Daihuo kembali ke alam nirwana. Setelah melihat kedua kereta yang dinaik ayah mertua dan sang paman pergi, Si Yue mengajak Dewa Wikia pergi melihat kerajaan negeri Phoenix. Setelah pulang dari perjalanan mereka, Si Yue dan Dewa Wikia duduk di taman kerajaan yang sudah dirombak oleh Si Yue menjadi taman bunga yang indah. Di tengah taman ada danau kecil yang di tengahnya diberi pulau dengan bangunan gazebo yang dibangun dengan indah. Jika kita akan ke sana hanya melewati sebuah jembatan kayu yang penuh dengan ukiran. Dan danau tersebut sengaja Si Yue isi dengan ikan yang dia bawa dari ruang teratai. Yaitu sepasang ikan pelangi yang sudah dewasa. Dan pada saat ini ikan itu sudah beranak piak. Hingga terlihat di dalam danau kecil itu, ikan pelangi berkeliaran dengan indah. Terlihat Si Yue mulai melangkah di atas jembatan menuju gazebo. Sayang. Apakah ini sudah lama ada? Maksudku sebelum kau datang taman dan danau kecil ini sudah ada. Tanya Dewa Wikia. Tidak ada. Aku yang membuatnya. Dan ikan yang ada di danau itu tidak ada di alam ini. Aku yang membawanya dari dunia teratai. Sekarang terlihat sudah banyak. Dulu aku hanya membawa satu pasang saja yang sudah dewa. Jawab Si Yue. Apakah mereka dapat dikonsumsi? Tanya Dewa Wikia lagi. Sangat. Lebih baik lagi bagi mereka yang sedang sakit. Atau anak kecil dalam masa pertumbuhan. Karena daging ikan itu selain lezat juga mengandung qi yang lumayan kuat. Ucap Si Yue. Apa? Mengandung qi? Ucap Dewa Wikia dengan wajah kaget dan tak percaya. Benar. Kau tak percaya akan kubuktikan. Ayo kita bakar satu. Ucap Si Yue. Lalu Si Yue mengarahkan telunjuknya ke arah danau. Dan tak lama terlihat sinar putih keluar dari telunjuk lentik itu mengarah ke dalam danau. Tak lama terlihat seekor ikan yang cukup besar melayang dari dalam danau. Membuat para pelayan yang mengikuti mereka kaget dan kagum. Dan dengan sigap Si Yue menangkap ikan yang menuju ke arahnya. Setelah itu dia memberikan ikan yang berwarna-warni bagai pelangi itu pada salah satu pelayan. Tolong kau bawa ikan ini pada koki istana ya. Bilang suruh bakar ikan ini seperti bumbu yang biasa aku buat. Dan hidangkan untuk makan siang kami. Ucapnya lembut dan sopan pada pelayan tadi. Baik yang mulia. Ucap pelayan tadi dengan penuh hormat. Setelah itu pelayan pergi. Sedangkan Si Yue segera mencuci tangannya di wadah yang sudah disiapkan oleh salah satu pelayannya. Melihat interaksi Si Yue dan para pelayannya membuat Dewa Wikia tersenyum bahagia. Apakah sikapmu seperti itu pada semua pelayan? Ucapnya sambil melangkah di sisi sang istri. Tentu saja Han. Mereka semua sama denganku. Sama-sama manusia. Hanya saja nadibku lebih baik dari mereka. Untuk apa kita harus membedakan derajat dan kedudukan kita? Kita sama di mata Sang Pencipta. Ucap Si Yue lembut. Mendengar ucapan Si Yue, Dewa Wikia sangat bahagia. Aku benar-benar beruntung memilikimu sayang. Ajari aku tentang kebaikan. Dan tegur aku jika aku bersalah. Ucap Dewa Wikia sambil memeluk sang istri dan mencium lembut keningnya. Tentu saja. Itu sudah tugasku Han.
Namun sebaliknya begitu juga denganku. Aku harap kau mau menegurku kalau aku berbuat salah. Kita akan belajar bersama untuk menjadi manusia yang baik dan berguna di kehidupan ini. Ucap si Yue lembut. Baik. Akan aku lakukan. Ucap Dewa Wikia lembut. Mereka pun sampai di gazebo yang ada di tengah danau. Mereka duduk berdampingan. Si Yue segera menyuruh para pelayan untuk kembali ke pinggir danau. Sebab sejak dulu dia paling tidak suka ditunggui. Sayang. Bagaimana kalau kita pergi ke alam bawah? Kita berkunjung ke tempat ayah dan bunda Raja Chu Tianji. Kita harus bertemu dengan mereka dan mengundang mereka datang ke pernikahan kita. Terutama kakek kaisar, kakek sang baiki serta paman-paman yang lain. Ucap si Yue. Boleh juga. Chu Tianji adalah putra mahkota kerajaan Darga. Kita harus datang ke sana. Dan lagi aku akan menyerahkan kekuasaan negeri Darga pada adikku Pangeran Waisan. Ucap Dewa Wikia. Hei, kau sudah mengingat mereka? Tanya si Yue. Benar. Sejak aku bertemu dengan Ye Mai, semua ingatanku akan alam atas kembali semua. Ucap Dewa Wikia. Syukurlah. Aku bahagiahan. Ucap si Yue sambil memeluk Dang suami. Dan tentu saja kesempatan itu membuat Dewa Wikia tak menyia-nyiakannya. Dengan cepat dia mencium dan bibir merah sang istri. Dan si Yue pun hanya bisa menikmati dan mengikuti kemauan sang suami. Setelah puas dia baru melepaskannya. Dan tentu saja para pelayan segera kembalikan badannya dengan wajah memerah, kasihan. Cek kau ini. Tidak mengenal tempat. Ucap si Yue. Aku sangat bahagia sekali. Karena aku sudah diperbolehkan kapanpun aku menginginkan dirimu. Ucapnya sambil tersenyum bahagia. Dan mengusap bibir sang istri yang sedikit luka karena gigitan sayangnya. Sakit. Ucapnya lembut. Kau keterlaluan Han. Ucap si Yue dengan wajah cemberut. Kau menggemaskan sih. Jangan cemberut. Aku paling tidak tahan melihat wajahmu ini. Ucap Dewa Wikia. Akhirnya demi keselamatan si Yue tersenyum. Walaupun begitu, cubitan mendarat mulus di pinggang sang suami. Sayang. Sakit. Kau tadi malam sudah mencubitku. Ucap Dewa Wikia manja. Seketika wajah si Yue memerah karena malu. Dia tadi malam memang mencubit sang suami karena kesal. Bagaimana tidak kesal jika dia meminta bukan hanya sekali. Dan si Yue tentu saja tahu kalau ucapan Dewa Wikia hanya kepura-puraan saja. Dia hanya ingin bermanja. Dasar si bucin. Han, apakah kau ingin ku cubit lagi? Ucap si Yue sambil memelototkan mata indahnya. Bukannya takut Dewa Wikia malah gemas. Sayang, kenapa kalau kau melotot seperti itu? Malah semakin cantik loh. Goda Dewa Wikia. Hanei. Seru si Yue gemas. Hahaha. Baiklah kita kembali dan berbicara pada ayah dan kakek ya. Ucap Dewa Wikia sambil memegang tangan sang istri yang ingin kembali mencubit dia. Mereka pun segera kembali ke istana. Dan segera menuju tempat ayah dan bunda si Yue. Melihat kemesraan junjungan mereka dan kemesraan mereka, para dayang walaupun wajah mereka memerah, mereka sangat bahagia. Mereka bahagia melihat keromantisan pasangan itu. Ketika sampai di istana Putri Tangyin, terlihat sang ibu dan ayahnya akan keluar. Kalian datang. Seru sang ibu. Selamat siang ayah, ibu. Kalian mau kemana?
Tanya si Yue. Kami akan ke istana Munak, kata sang ayah sambil membawa mereka masuk ke dalam istana tempat tinggal kedua orang tuanya. Ada yang ingin kami sampaikan ayah, ucap si Yue sambil duduk. Apa itu Yue? Tanya sang ayah. Kami mau meminta izin pergi ke alam atas untuk bertemu dengan kakek dan mengunjungi kerajaan Darga, ucap si Yue. Walaupun si Yue seorang ratu dan Dewa Wikia seorang dewa, namun mereka tak lupa meminta izin kepada yang lebih tua. Wah, ayah juga berpikiran sama dengan Munak. Ayah ingin menemui kakekmu di alam atas. Kalau begitu bagaimana kalau kita pergi bersama? Ucap sang ayah. Tapi si Yue akan pergi bersama keluarga kakek si dan sahabat si Yue ayah. Kami berencana ingin membawa mereka mengunjungi keluarga mereka di alam tengah dan alam bawah, jawab si Yue. Nggak masalah. Ayah akan berangkat bersama kalian. Kalau begitu ayo kita pamit pada kakek kaisarmu dulu. Dan besok pagi kita pergi, ucap si Ma Yuan sambil berdiri. Akhirnya mereka berempat dengan diiringi para dayang pergi ke istana Kaisar Tangsong. Ketika sampai di istana sang kakek ternyata para paman dan sepupu sedang berkumpul. Mereka membicarakan rencana pernikahan si Yue ratu mereka. Saat mereka melihat kedatangan si Yue, mereka segera memberi hormat. Salam Ratu, Dewa Wikia. Semoga kebahagiaan dan umur panjang selalu menyertai yang mulia, ucap mereka serempak. Dewa Wikia hanya tersenyum lembut. Sedangkan si Yue buru berkata, Hei, sudah paman, bibi, jangan seperti itu. Bukankah di sini hanya ada kita? Ucap si Yue yang tidak enak hati. Tapi nak, ucapan sang paman belum selesai. Si Yue telah memotongnya. Baiklah, baik. Si Yue terima salam kalian. Tapi sekarang bangunlah dan tolong jangan seperti ini lagi kalau tidak ada orang kain. Si Yue ini masih putri kalian. Ayo bangun, ucap si Yue. Dengan wajah gembira mereka bangun dan kembali duduk di tempat mereka. Sedangkan si Yue juga duduk di singgasananya yang ternyata sekarang ada dua singgasana yang sama dengannya. Melihat itu si Yue tersenyum dan dia duduk di singgasana sebelah kiri. Sedangkan Dewa Wikia duduk di singgasana di sebelah kanannya. Sedangkan ayah dan ibunya duduk bersama para paman. Setelah duduk si Yue dan si Ma Yuan mengutarakan maksud kedatangan mereka. Kapan kalian akan berangkat? Tanya Kaisar Tangsong setelah mendengar perkataan si Ma Yuan. Besok ayah, jawab si Ma Yuan. Baiklah. Tapi kalian harus hati-hati. Dan kami akan mempersiapkan pernikahanmu Yue, ucap Kaisar Tangsong. Terima kasih kek, ucap si Yue. Setelah berbincang sebentar masalah kerajaan dan mendengar laporan dari kegiatan paman dan para sepupunya, si Yue dan Dewa Wikia serta kedua orang tuanya segera berpamitan. Karena mereka akan mengabarkan berita ini pada sahabat dan saudaranya. Dalam perjalanan si Yue bertanya pada Dewa Wikia, apakah para pengawal bayangan raja dulu tidak akan kau gunakan lagi Han? Tanya si Yue. Itu juga aku pikirkan Beb. Akan kulihat kekuatan mereka lebih dahulu. Kalau mereka memiliki kemampuan yang kuat, mungkin akan aku gunakan lagi. Terutama setelah kau diangkat menjadi Dewi Keadilan. Kau banyak membutuhkan pengawal bayangan, jawab Dewa Wikia. Apakah seorang manusia bisa hidup di nirwana? Tanya si Yue. Karena itu aku ingin melihat kemampuan dan kekuatan mereka.
Karena kekuatan dan kemampuan mereka akan menjadi penentu mereka bisa berada di alam nirwana atau tidak. Ucap Dewa Wikya. Bagaimana dengan para sahabat dan ketiga kakakku? Tanya si Yue lagi. Akan kita lihat bersama-sama. Tapi perasaanku mereka memiliki kekuatan itu. Ucap Dewa Wikya sambil menatap sang istri. Tentu saja. Siapa dulu pelatihnya? Ucap si Yue bangga. Memang benar kata si Yue. Kekuatan ketujuh sahabat dan saudaranya itu memang beda dengan para kultivator lainnya. Apalagi keempat sahabat si Yue. Iya, aku percaya. Dasar suka pamer. Ucap Dewa Wikya sambil mengusap kepala sang istri. Ye. Siapa yang pamer? Memang mereka kuat kok. Karena mereka si Yue gembleng di ruang teratai. Dan terlalu banyak minum air suci. Ucap si Yue. Nah, itulah yang membuat mereka beda dengan yang lain. Ucap Dewa Wikya. Tak terasa mereka telah sampai di istana milik si Yue. Karena saat itu memang waktunya makan siang. Maka mereka segera berjalan ke arah meja makan setelah mencuci muka dan tangan. Tak lupa si Yue menyuruh para sahabatnya untuk datang makan bersama dia sebelum masuk ke kamar tadi. Ketika Dewa Wikya dan si Yue sampai di dalam ruang makan, terlihat para sahabatnya dan ketiga kakak lelakinya sedang duduk bersama sang kakek. Juga tak luput ketiga pengawal raja dulu yaitu Ye Mei, Ye Gu dan Ye Xie. Dan juga pendatang baru ketiga saudara Dewa Wikya. Kalian sudah datang. Ucap si Yue. Salam Ratu. Salam Dewa Wikya. Ucap mereka serempak. Ucap Dewa Wikya sambil duduk pada kursi yang sudah ditarik pelayan untuk dia duduk. Sudah. Duduklah kembali. Ucap si Yue lembut. Kita makan lebih dahulu. Setelah itu ada sesuatu yang akan aku kabarkan pada kalian. Ucap si Yue. Mereka segera menikmati makanan yang sudah tersedia di atas meja. Sedangkan si Yue segera mengambilkan ikan pelangi bakar yang si Yue tangkap tadi. Ikan itu berdaging putih dan gemuk. Sedangkan tulang kecil dan tidak terlalu banyak. Jika dimasak apapun aromanya sangat harum. Dan tak ada bau amis ikan saat dimakan. Ketika merasakan ikan itu, Dewa Widya sangat kaget. Ya ampun sayang. Ikan ini sangat enak. Ucapnya bahagia. Dan rasakan kekuatan ki di dalam tubuhmu. Ucap si Yue. Dan Dewa Widya segera diam. Dan benar saja ada kekuatan ki yang mengalir salam nadinya. Benar sekali Beb. Ada aliran hangat masuk ke dalam tubuhku. Seru Dewa Wikya. Dan kalau kita memakan ikan ini semua, kau akan tahu akibatnya. Ucap si Yue. Kalau begitu ayo kita makan berdua. Ucap Dewa Wikya. Namun saat dia baru makan, tiba-tiba dia berhenti. Tunggu sayang. Kalau ikan itu sangat berarti, apakah kau tidak takut ada yang mencuri ikan yang ada di danau? Ucap Dewa Wikya. Tidak akan. Karena aku sudah memasang arai di sekitar danau itu. Tanpa seinku tidak akan ada orang yang akan bisa masuk ke dalam area danau itu. Ucap si Yue. Lalu siap yang membersihkan danau itu? Aku melihat di sekitar danau sangat bersih dan di dalam danau airnya sangat jernih. Tanya Dewa Widya. Para sahabatku dan saudaraku, mereka bergantian membersihkan kolam itu dan memberi makan ikan itu. Termasuk aku. Jawab si Yue dengan tenang. Jadi yang lain tidak bisa? Tanya Dewa Wikya. Tidak. Jawab si Yue. Kak.
Boleh aku minta sedikit ikan di depanmu? Tanya Dewi Mei yang sejak tadi memang menatap ikan di depan sang kakak. Tidak. Ini ikan khusus buatku, ucap Dewa Wikia. Sebab tadi yang menangkap ikan itu sang istri sendiri. Ah, kakak pelit. Aku kan cuma minta dikit, ucap Dewi Mei. Biarpun sedikit atau kau mengatai aku pelit, aku tak peduli. Karena ikan ini kakak iparmu sendiri yang menangkapnya, ucap Dewa Wikia. Melihat kekecewaan di mata Dewi Mei, membuat si Yue merasa kasihan. Kak Feng, apakah kalian nanti bisa menangkap ikan itu barang beberapa ekor? Kita akan membakarnya nanti malam, kata si Yue pada Feng Sun. Baik Yue, kami akan menangkap ikan itu, ucap Feng Sun. Sekalian tangkap juga untuk dikembalikan ke ruang teratai. Dan kakak bisa menyisahkan beberapa pasang saja di sana. Sebab aku melihat ikan itu berkembang dengan cepat. Kita juga bisa memberikan pada kakek kaisar beberapa ekor, ucap si Yue. Baik Yue, ucap Feng Sun. Mayer, kita nanti membakar sendiri ikan itu, karena yang ada di depan kakakmu telah habis, ucap si Yue menghibur. Yeay, terima kasih kak. Kakak ipar memang yang terbaik, ucap Dewi Mei dengan wajah gembira. Mereka akhirnya meneruskan makan mereka. Namun tiba-tiba Dewa Wikia berseru, sayang, aku akan mengalami terobosan. Seri Dewa Wikia, lakukanlah. Kau bisa melakukannya di sini. Kami tidak masalah dan tidak akan mengganggumu. Kami sudah terbiasa melihat itu, ucap si Yue. Dewa Wikia segera duduk lotus di atas kursi dan mulai bermeditasi. Tak berapa lama terlihat cahaya kuning memancar dari tubuh Dewa Wikia. Cukup lama kejadian itu terjadi. Namun tak berapa lama terlihat si Yue pun duduk lotus di atas kursinya. Ternyata keduanya mengalami terobosan bersama. Dan tak lama cahaya kuning juga memancar dari tubuh si Yue. Namun itu cuma sebentar. Cahaya kuning perlahan meredup dan berganti dengan cahaya terang yang menyelimuti tubuhnya. Hampir 1 jam mereka berdua bermeditasi. Tak berapa lama cahaya Oun segera meredup. Dan tak berapa lama keduanya hampir bersamaan mereka berhenti bermeditasi. Saat membuka mata reaksi keduanya berbeda. Si Yue kembali duduk tenang. Sedangkan Dewa Widya terlihat kaget bukan main. Yue, ternyata yang kau katakan benar sekali. Aku mengalami terobosan, seru Dewa Wikia dengan wajah bahagia. Dia menatap pada semua orang. Namun mereka hanya tersenyum padanya. Hanya kakak dan kedua adiknya terlihat bengong menatap padanya. Yue, para sahabatmu sepertinya sudah terbiasa, tanya Dewa Wikia. Benar sekali. Bukankah aku sudah bilang padamu Han? Mereka sudah terbiasa melihat kejadian itu. Tetapi memakan ikan itu tidak selalu membuat kita mengalami terobosan. Kekuatan Qi yang dikandung ikan itu hanya menambah kekuatan semata. Jika kultivasi kita mengalami kemacetan, barulah energi dari ikan akan memicu kekuatan itu, ucap si Yue. Oh begitu, ucap Dewa Wikia. Yue, kau mengatakan kalau kau akan mengatakan sesuatu pada kami kalau kita sudah selesai makan. Kalau kami boleh tahu apakah itu? Ucap Pangeran Luoyi. Ah, hampir lupa. Begini, besok pagi kita akan berangkat ke alam bawah. Maksudku kita akan pergi ke kerajaan Darga untuk mengunjungi Kaisar dan kakek Kaisar serta kakek Sima Sang Baiki, serta paman dan bibi Sima.
Saat itu kalian bertiga Ye Mai, Ye Xie dan Ye Gu. Kalian bertiga bisa mengunjungi keluarga kalian. Dan jika orang tua kalian mau ikut, ajak saja. Lalu kita akan melanjutkan menemui paman dan bibi keluarga Si, dan keluarga Ningsi. Lalu kita akan melanjutkan ke alam tengah ke kerajaan Feng dan Long. Terakhir kita akan datang ke alam bawah menemui ayah Gong Shaoqi dan ibu Wisuya serta orang tua Chan Xin. Nanti kalau orang tuamu mau Xin, mau ikut ke alam atas agar bisa dekat denganmu, ajak saja. Mereka bisa tinggal di rumah kita di alam atas bersama keluarga Si. Kita masih ada tanah kosong di belakang rumah keluarga Si. Kita akan membangunkan rumah untuk mereka. Dan jika bunda dan ayah Gong Shaoqin mau, beliau juga bisa tinggal bersama kita Kak Luoyi. Apakah kalian mau ikut kami? Tanya si Yue. Tentu saja Yuer. Tentu saja kami mau ikut, ucap mereka serempak. Tapi kau tidak akan meninggalkan kami di keluarga kami kan? Tanya Chan Xin. Apakah kalian mau? Si Yue balik bertanya. Tidak, seru mereka bersamaan. Nach, itu sudah kalian jawab. Jawab si Yue tenang. Terima kasih Yuer, ucap Pangeran Luoyi. Kalian bersaudara ya? Tanya Dewi Guanli. Tidak, kami orang lain. Tapi kami seperti saudara. Si Yue adalah sahabat, guru, teman dan adik buat kami, ucap Chan Xin. Tapi kalau dia saudara angkat Ratu Si Yue. Dia pangeran ke-6 kerajaan terbesar di Akan Bawah, ucap Feng Sun. Dan dia putra mahkota di kerajaan Feng yang ada di alam tengah, yang meninggalkan tugasnya demi mengikuti Si Yue kami, ucap Pangeran Luoyi. Jadi kalian ini bukan saudara, dan rela meninggalkan kemewahan demi Kak Si Yue? Tanya Dewi Mei. Ikatan kami melebihi ikatan saudara. Satu sakit, kami akan merasakan juga. Dulu di mana Si Yue berada, pastilah kami ada di sana, ucap Ningsi. Dan kakek? Tanya Dewi Mei sambil menatap kakek Si. Kakekku. Dan 3 pria tampan itu kakakku, ucap Si Yue dengan menatap mereka penuh kasih sayang. Kakek? Lalu kakek kaisar? Tanya Dewi Mei tak mengerti. Kakek Si adalah kakek sejatiku sayang. Suatu saat kakak akan menceritakan padamu hubungan kami. Andai tidak ada adoh sayang mereka, mungkin sekarang kau dan kakakmu tak akan pernah bertemu denganku, ucap Si Yue sambil menatap kakek Si dan ketiga kakaknya dengan penuh kasih. Sedangkan Keot kakaknya terlihat menatap Si Yue dengan haru dan bahagia. Udahan dulu ya. Akan kulanjut besok lagi. Jangan lupa like, vote dan komennya, autor tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Keadaan negeri Phoenix. Episode berikutnya. Kembali ke bumi. Dr. Genius. Kembali ke bumi. Keesokan harinya di pagi hari, Si Yue, Dewa Wikia, ketiga saudara Dewa Wikia, ketiga pengawal Si Yue yaitu Ye Mai, Ye Xie dan Ye Gu dan seluruh sahabat, saudara dan kakek Si serta kedua orang tua Si Yue, segera berangkat menuju bumi. Karena waktu mereka hanya tidak sampai 2 bulan, Si Yue mencoba menggunakan kekuatan cincinnya. Namun sebelumnya, Si Yue membawa mereka semua masuk ke ruang teratai. Tak terkecuali ketiga saudara Dewa Wikia. Melihat tempat yang berbeda, ketiga saudara Dewa Wikia kaget. Ini di mana? Tanya Dewi Mei. Ruang teratai milik Ratu Si Yue Dewi.
ucap Xiao Tu yang membawa mereka. Ruang teratai. Maksudmu? Dan kamu siapa? Aku tidak pernah melihat keberadaanmu. Ucap Dewi Mei lagi. Hamba makhluk kontrak Ratu Xiyue. Dan soal pertanyaan yang mulia. Maaf, hamba tidak bisa menjawab. Tolong tanyakan pada yang mulia Ratu sendiri. Ucap Xiao Tu lembut. Baiklah. Terima kasih. Ucap Dewi Mei. Sedangkan yang di luar, hanya Dewa Wikia dan Xiyue saja. Xiyue mengusap cincin merah di tangannya sambil membayangkan daerah kosong dekat kota Nandaka. Kota yang dekat dengan perguruan tapak dewa. Dan benar saja, dalam sekejap mata mereka berdua telah berada di sana. Di tempat kosong di sebuah kebun dekat sebuah desa. Tempat itu Xiyue ingat saat dia pernah menolong seorang wanita saat ingin pergi ke perguruan Elang Putih. Han, kita sudah ada di sini. Seru Xiyue bahagia sekaligus takjub. Ini di mana? Tanya Dewa Wikia. Apakah tidak ada di dalam ingatanmu? Tanya Xiyue. Tidak. Jawab Dewa Wikia. Ini dekat kota perguruan tapak dewa. Tempat separuh jiwamu belajar dan di kota itu aku juga mempunyai sebuah rumah tinggal. Fan, kita pernah menolong seorang wanita saat kita akan pergi ke perguruan Elang Putih. Jawab Xiyue. Oh, jadi separuh jiwaku belajar di sini. Ucap Dewa Widya. Kami murid dari perguruan tapak dewa. Ucap Xiyue. Tunggu. Jadi ilmu tapak dewa yang kau miliki berasal dari perguruan itu? Tanya Dewa Widya. Benar. Aku mendapatkan ilmu itu dari perguruan tapak dewa, ucap Xiyue. Apakah guru kalian juga mahir ilmu itu? Tanya Dewa Wikia. Kami tidak tahu. Hanya saja guru memberikan buku yang berisi ilmu tapak dewa padaku. Namun di saat aku mempelajari buku itu, gerakannya hampir sama seperti buku tanpa judul yang aku dapatkan di dalam perpustakaan ruang teratai. Mungkin bisa dikatakan persis dengan ilmu itu. Malah sepertinya ada gerakan yang tidak aku dapatkan di buku tapak dewa. Jawab Xiyue. Buku tanpa nama. Ucap Dewa Wikia. Angguk Xiyue. Lalu untuk apa kita ke perguruan Elang Putih? Tanya Dewa Wikia. Aku juga murid perguruan itu. Dan kedua guru besar kedua perguruan itu bersahabat. Ucap Xiyue. Kok bisa kau menjadi murid mereka berdua? Tanya Dewa Wikia. Ceritanya panjang. Nanti akan aku ceritakan, Han. Kita lanjut nanti lagi setelah sampai di istanamu. Ayo kita lanjut saja perjalanan kita. Ucap Xiyue. Baiklah. Tapi lebih baik mereka kau keluarkan dari ruang terataimu di sini sekarang saja. Ucap Dewa Wikia. Hampir lupa. Benar katamu. Lebih baik kita keluarkan mereka di sini. Ucap Xiyue. Xiyue segera menghilang. Dan tak berapa lama dia kembali bersama semua orang. Terlihat mereka menatap daerah sekitar dengan wajah bahagia. Sedangkan ketiga saudara Dewa Wikia hanya bisa bingung menatap sekitarnya. Ini di mana kakak ipar? Tanya Dewi Mei. Wajahnya yang cantik terlihat memerah. Sebab kebetulan sekarang musim panas. Ini di bumi sayang. Tepatnya di alam atas. Apakah kau bisa bertahan dengan panas di sini? Atau kau dan Guanli kembali saja ke ruang teratai? Dan Kak Kun Lao juga bisa ikut kembali. Nanti kalau sudah sampai di istana, kalian bisa keluar lagi. Ucap Xiyue lembut. Mendengar ucapan Xiyue, mereka saling berpandangan. Tidak, aku akan ikut di luar saja. Ucap Guanli.
Kalau begitu aku dan kakak Kun Lao yang kembali, ucap Dewi Mei. Sebenarnya aku juga ingin di luar, tapi baiklah kau akan menemani Mayer, ucap Dewa Kun Lao. Xiao Tu segera membawa mereka berdua kembali ke ruang teratai. Sedangkan Feng Kui segera mengeluarkan kuda milik Si Yue dan Raja. Setelah itu para sahabat Si Yue mengeluarkan kuda mereka masing-masing. Begitu juga dengan keluarga Si. Mereka memang telah diberi kuda oleh Si Yue. Saat melihat kuda putih milik Si Yue, Dewi Guanli berseru kagum. "Kak, ini kuda milikmu?" tanya Dewi Guanli. "Benar. Dan yang hitam itu milik kakakmu. Kau bisa naik kuda?" tanya Si Yue. "Aku tidak bisa, Kak. Sebab ayah melarang kami naik kuda," ucap Dewi Guanli. Para dewi jarang yang diperbolehkan naik kuda, karena mereka sudah memiliki ilmu meringankan tubuh. Ucap Dewa Wikia menjelaskan. "Kalau begitu kau naik kuda bersamaku," ucap Si Yue. "Terima kasih, Kak. Setelah ini aku ingin belajar berkuda. Kau mau mengajariku kan?" ucap Dewi Guanli. "Boleh. Tapi nanti kau bisa belajar pada kakakku Luo Yi, sebab dia juga mahir dalam berkuda," ucap Si Yue. "Aku? Kau menunjukku mengajari Dewi Guanli? Kau tidak salah Yuer?" tanya Pangeran Luo Yi. "Tidak, Kak. Aku tidak salah. Bukankah kau mahir dalam berkuda?" ucap Si Yue sambil mengedipkan sebelah matanya. Melihat itu Pangeran Luo Yi heran. Apa maksud sang adik? Si Yue melakukan itu karena dia melihat kalau Dewi Guanli yang cantik ini sepertinya tertarik pada sang pangeran ke-6 kerajaan Juan. "Oh ya, Kek. Kakek mau ikut ke istana atau langsung ke rumah keluarga Si?" tanya Si Yue mengalihkan pembicaraan. "Lebih baik kakek langsung ke rumah kita saja, Nak. Kakek rindu pada keluarga Si," ucap sang kakek. Si Yue tahu kalau kakek Si sudah rindu dengan keluarganya. "Dan kalian bertujuh?" tanya Si Yue. "Aku ikut dengan Yuer. Bukankah kami belum pernah pergi ke sana?" kata Feng Sun. "Benar. Aku juga ingin ke sana," ucap Luo Yi dan Chan Xin hampir bersamaan. "Kami kembali ke rumah tinggal saja Yu Yue," ucap Si Mayun. "Benar Yuer. Kami pergi ke rumah tinggal kita saja. Tapi saat kalian pergi ke alam tengah dan bawah kami ikut ya," ucap Fang Yin. "Baiklah. Lalu Kak Ningxi?" tanya Si Yue. "Tidak. Aku ikut kalian saja. Kalian tahu kan kalau aku masih tidak terlalu dekat dengan orang tuaku," ucap Ningxi. "Kak, apakah kau masih dendam pada mereka?" tanya Si Yue lembut. "Aku masih berusaha menghilangkan sakit hatiku Yuer," ucap Ningxi dengan wajah sedih. "Baiklah, kau boleh pergi dengan kami. Nanti kita akan pergi bersama ke tempat tinggal ayahmu," ucap Si Yue. "Baiklah, kalau begitu kita mengantarkan mereka duluan. Kita akan membelikan kuda untuk ayah dan bunda. Tapi untuk pergi ke kota Nandaka." Ucapan Si Yue terpotong oleh ucapan sang ayah. "Jangan cemaskan kami. Kita bisa berlari mengejar kalian," ucap Si Mayuan. "Tidak. Tidak seperti itu ayah." Akhirnya karena jarak kota Nandaka dengan tempat mereka berhenti agak jauh, diputuskan Dewi Guanli ikut Ningxi. Sedangkan Si Yue berkuda dengan sang suami, dan Si Mayuan bersama sang istri Putri Tang Yin. Mereka pun segera berkuda menuju kota Nandaka. Saat akan naik kuda pun mereka berdua, Si Yue dan Dewa Widya berdebat. Si Yue maunya di belakang,
Tapi Dewa Wikia maunya di depan. Akhirnya si Yue lah yang mengalah. Dia duduk di depan hingga Dewa Widya bisa memeluk pinggang sang istri. Wah, ini suami modus apa suami sayang istri ya. Mereka pun memacu kuda mereka ke arah kota Nandaka. Sesampainya di kota Nandaka, mereka membeli kuda untuk sang ayah dan putri Tangyin, sang ibu. Setelah itu mereka mengantar kakek Si dan ketiga kakaknya ke rumah tinggal mereka dahulu. Namun mereka tidak mengantar sampai di dalam rumah. Setelah mengucapkan kata berpisah mereka segera berangkat menuju kota kerajaan Darga. Mereka memacu kuda mereka dengan cepat. Terlihat sekali kalau kuda mereka merupakan kuda yang sangat hebat. Namun sesekali mereka memperlambat laju kuda mereka agar ayah dan sang bunda tidak tertinggal jauh. Sayang, kuda ini sangat hebat. Apakah kuda ini sejak dulu ada padamu? Seru Dewa Wukia di sela memacu kuda mereka. Apakah tidak ada dalam memori otak Raja Cutianji, Han? Ucap si Yue. Tidak ada. Ucapnya. Kuda itu miliknya dan dia merawatnya sendiri. Namun saat dia tahu kuda milikku ini, dan kuda-kuda sahabatku bertubuh bagus karena berada di ruang teratai, dia menaruh kuda itu di ruang teratai juga. Teriak si Yue. Terutama milik keempat sahabatku itu. 2 tahun lebih kuda itu ada di sana. Kami hanya mengeluarkan kuda saat kami sangat membutuhkan mereka. Kalau tidak, kami hanya berjalan dan lari, sambil berlatih. Jawab si Yue. Tentu saja kuda mereka berbeda dengan kuda biasa. Lihatlah itu. Kuda milik ayah dan bunda. Kedua kuda itu sudah merupakan kuda terbaik yang kita beli akan tetapi mereka tetap kalah oleh kuda milik kalian. Terutama milikmu dan kuda ini. Ucap Dewa Wikia. Namun percakapan mereka terhenti saat mereka melihat gerbang kota. Si Yue dan kawan-kawan segera memperlambat laju kuda mereka. Mereka berjalan perlahan mendekati gerbang kota. 6 tentara maju menghadang mereka. Siapa kalian dan mau apa? Ucap salah satu dari mereka. Apakah kalian lupa dengan pria di depan kalian? Kalian lupa dengan junjungan kalian sendiri. Ucap si Yue sambil menunjuk pada raja. Saat mereka melihat Dewa Wikia, seketika wajah mereka pucat. Dan langsung sujud di tanah. Ampun yang mulia raja. Ampun putri si Yue. Ucap mereka bersamaan. Mereka gemetar ketakutan. Sudah bangun kalian. Dan buka pintu gerbang. Kali ini kalian aku maafkan. Jangan diulang lagi. Cepat. Seru Dewa Wikia dingin. Baik yang mulia terima kasih. Ucap mereka serempak. Mereka segera berlari untuk membuka pintu gerbang. Setelah itu terlihat kuda. Kuda mereka masuk ke dalam kota kerajaan. Ya dewa. Kenapa kita sampai lupa? Ucap salah satu dari mereka. Setelah melihat kuda raja dan rombongan berlalu. Benar. Mungkin karena wajah mereka berbeda. Mereka terlihat sangat tampan dan cantik serta bersinar. Mereka bagai malaikat atau dewa. Terutama raja dan Nona si Yue. Dan satu lagi wanita yang berada di belakang Nona si Yue. Ucap sang teman. Mereka memandang gerombolan si Yue hingga menjauh. Saat rombongan memasuki kota, rakyat yang melihat kedatangan si Yue dan Dewa Wikia kaget bukan main. Mereka terpana sebentar. Lalu mereka segera bersujud dan berkata, "Salam yang mulia Raja." Ucap mereka serempak. Sudah. Kalian bangun semua.
ucap Dewa Wikia sambil mengibaskan lengan bajunya dan tersenyum walau terlihat kaku. Mereka meneruskan perjalanan mereka. Dan di belakang mereka, terdengar teriakan para penduduk. Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja! Seru mereka berkali-kali. Si Yue dan rombongan segera menuju kerajaan. Mungkin ada yang sudah melaporkan kedatangan Dewa Wikia dan rombongannya. Atau mereka sudah mendengar teriakan para rakyat. Hingga ketika mereka sampai di gerbang istana, banyak prajurit yang menunggu mereka. Dari jauh sudah terlihat gerbang istana dibuka, dan berpuluh prajurit berdiri menunggu. Dan salah satu dari mereka adalah sang jenderal muda yang merupakan pengusaha kedua setelah raja. Siapa lagi kalau bukan jenderal muda Waisan? Jenderal muda yang juga adik kandung Rahacu Tianji. Melihat itu, si Yue segera berkata perlahan, "Han, kau tidak lupa dengan jenderalmu kan?" Ucap si Yue. "Maksud baby, pria yang di tengah itu kan?" Ucap Dewa Wikia. "Dia adikmu Han. Namanya Pangeran Waisan. Dia adik kandungmu, maksudku adik kandung Raja Chu Tianji. Dia juga orang kepercayaanmu, yang menjaga kerajaan ini saat kau pergi. Dia sangat manja pada raja, karena raja adalah kakak satu-satunya." Ucap si Yue. Mereka berjalan pelan ke arah gerbang yang telah terbuka lebar. "Salam sejahtera dan panjang umur yang mulia Raja Chu Tianji," ucap mereka serempak. "Salam kalian aku terima. Bangunkah?" ucap Dewa Wikia sambil masuk ke dalam wilayah istana bersama rombongan. Dan di sana dia disambut oleh Pangeran Waisan. "Salam yang mulia. Apa kabar?" ucapnya lembut. "Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu?" ucap Dewa Widya. "Aku baik Kak," ucapnya. Lalu dia menatap si Yue yang masih berada di atas kuda bersama seorang gadis. Wajah mereka bertiga terlihat bercahaya. Beda dengan yang lain. Tak lama Dewa Wikia turun dari kuda diikuti si Yue dan rombongannya. Beberapa prajurit segera membantu membawa kuda mereka ke istal kuda. "Nona si Yue, apa kabar?" ucap Pangeran Waisan yang sejak tadi selalu menatap ke arah si Yue. Melihat itu sifat cemburu Dewa Wikia segera timbul. Dia segera memegang tangan si Yue. Para sahabat yang telah tahu sifat Dewa Widya yang tak jauh dari sifat Raja Chun Tianji hanya bisa menahan tawa mereka. "Baik Pangeran, terima kasih," ucap si Yue lembut. "Di mana ayah dan ibu?" tanya Dewa Wikia mengalihkan pembicaraan Pangeran Waisan. "Mereka sedang menunggu kakak di istana ayahanda." "Kak, boleh aku memelukmu?" ucap Pangeran Waisan. Mendengar ucapan dari Pangeran Waisan, Dewa Wikia memandang si Yue. Terlihat si Yue menganggukkan kepalanya samar. Akhirnya dengan suara datar dia berkata, "Kemarilah. Kau boleh memelukku," ucap Dewa Wikia pelan. Dengan cepat Pangeran Waisan berjalan ke arah Dewa Wikia dan memeluknya. "Kak, kau lama pergi, aku merindukanmu," ucap Pangeran Waisan dalam pelukan sang kakak. "Jangan seperti anak kecil. Kau itu sudah besar. Sebentar lagi kau memiliki istri," ucap Dewa Wikia. "Iya, aku tahu. Tapi kali ini kau lama tidak pulang. Jika kau pulang itu pun hanya sebentar. Aku tahu kau mencari si Yue," ucapnya dengan pelan sambil mengurai pelukannya. "Sok tahu. Dari mana kau tahu itu?" ucap Dewa Wikia. "Ibu pernah menanyakan soal si Yue padaku. Dia bertanya karena kau mencarinya. Dan aku tahu kalau kau sangat mencintai dia,"
Ucapnya dengan wajah menatap si Yue dan Dewa Wikia bergantian. Udahan dulu ya. Akan aku coba membuat lagi hari ini. Tapi nggak janji loh. Jangan lupa like, vote dan komennya. Autor tunggu. Maaf tadi malam autor nggak update. Kalau masih salah ketik dan typo, maaf. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana kembali ke alam atas. Episode berikutnya. Kembali ke bumi 2.